Inilah 3 cara kabur dari penjara yang terlalu ekstrim, sampai penjaga pun nggak pernah menduganya. Pertama, ia menyayat telapak tangannya dan menyembunyikan sebuah kunci kecil di dalam luka tersebut. Lalu, dengan menggunakan sabun untuk membuat busa, ia berpura-pura mengalami kejang agar para penjaga membawanya ke perawat. Namun begitu mereka ditinggal berdua saja, ia mengeluarkan kunci dari lukanya, membuka borgol, lalu memukul kepala perawat itu sebelum akhirnya melarikan diri. Kedua, seorang narapidana menopangkan tubuhnya ke dinding hingga membuat bahunya terkilir. Lalu dengan hati-hati mengulangi proses yang sama pada lengan satunya. Ia melakukan ini karena jendela tempat makanan terlalu sempit untuk dilewati. Tetapi dengan rangka tubuh yang menyempit, akhirnya ia bisa meloloskan diri. Setelah berada di luar, ia memasukkan kembali persendiannya ke dalam soket. Lalu, saat pergantian penjaga, ia melangkah ke halaman dan berhasil kabur. Ketiga, ia mengambil semangkuk sup miso dan menuangkannya ke jeruji besi sel penjaranya. Hari demi hari, ia mengulangi proses ini, menuangkan semakin banyak sup ke jeruji besi hingga perlahan-lahan menyebabkan karat. Setelah berbulan-bulan, ia akhirnya mampu merusak jeruji tersebut dan melarikan diri menuju kebebasan. Dan meskipun dilakukan perburuan besar-besaran, ia tidak pernah terlihat lagi. Bocil ini kepikiran ngeringin rambut pakai vacuum cleaner. Malah rambutnya kesedot. Terus dia nggak sengaja mencet tombol buat ngeluarin angin. Sampai sampah-sampah di dalamnya nyembur keluar. Pas banget tetangganya yang udah sepuh lagi asik barbekyuan. Sampahnya terbang dan masuk ke dalam panggangan si kakek. Si kakek main makan aja. Pas ngerasa rasanya aneh, dia langsung curiga ini pasti ulah si bocah tadi. Malamnya, si kakek diam-diam ke rumah si bocah buat cari bukti. Dia nyalain vacuum cleanernya. Ada bola golf kesedot. Pas dia lagi asik ngintip, lubang anginnya malah ngarah ke pantatnya dan nembak bola golf itu tepat sasaran. Si kakek kesakitan dan mau protes. Pas mau mencet bel, ternyata di tombol belnya ada paku. Pas dia teriak, dari lantai atas malah diguyur air sama tepung. Bener-bener deh, ini bocah setan cilik banget. Besoknya si kakek pura-pura tidur pas si bocah datang. Si bocah malah ngira kakek lagi sakit dan mau ngasih obat. Karena si kakek mingkem terus, si bocah akhirnya pakai ketapel buat nembak obatnya langsung ke mulut si kakek. Ortu si bocah pergi dan nitipin dia ke rumah si kakek. Pas kakek tidur, si bocah mainin gigi palsunya sampai 2 gigi depannya copot. Panik dong. Akhirnya dia gantiin giginya pakai permen karet kotak. Pas ada tukang foto datang, si kakek senyum lebar dan giginya. Kemanapun panah ini mendarat, gua akan angkut si Master Logika dan tinggalin dia di negara itu. Siap ya? 3, 2, 1. Bang, stop. Apa lagi sih? Apa alasan lu ngelakuin ini? Lu tau lah, si Master Logika itu udah terlalu toksik buat Indonesia. Dia ngasih tantangan ke orang, tapi dia ngetawain orang yang ditantang. Dibikin malu dan direndahkan. Terus rencana lu gimana? Ya, untuk kebaikan Indonesia, kita harus kirim dia ke negara lain. Lah, mana dia mau? Jadi kita bakal telepon dia. Kita bilangnya ajak liburan. Tapi kita tinggalin di sana. Bang, bentar. Apaan lagi sih? Kalau misal nanti mendarat di Somalia, tuh idealis gimana? Iya, nggak apa-apa. Taruh dia di Somalia untuk kebersamaan Indonesia. Kita deportasi Master Logika. Idealis, waktumu di Indonesia sudah habis. No cut, no edit. Kita lihat dia akan ke negara mana. 3, 2, 1. Dan si Logika akan kita bawa ke Thailand. Sekarang waktunya kita video call dia. Tuh, lu lihat kan mana